Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natali Kuat dengan NIM 2109106040. Di sini saya akan menjelaskan program metode substitusi, metode eliminasi, aturan Karmer, metode interpolasi kuadratik, metode Gauss-Jordan, metode biseksi, dan metode regular palsi dalam pemrograman bahasa Python. Dalam pemrograman bahasa Python, pada kuis kedua, mata kuliah metode numerik. Untuk soal yang pertama, selesaikan penyelesaian persamaan linear di bawah ini, 3x ditambah 5y sama dengan 44, 5x ditambah 2y sama dengan 25. Menggunakan 3 cara, metode substitusi, metode eliminasi, dan aturan Kramer. Pada line 1, mengimport sistem dari modul OS, lalu pada line kedua, mengimport numpy sebagai np. Pada line keempat, sistem close digunakan untuk meng-clear output terminal agar terminal terlihat lebih rapi. Lalu pada line kelima, mengeluarkan output judul program, yaitu program metode substitusi. Lalu pada line ketujuh, menginputkan nilai X pada persamaan linear yang pertama ke dalam variabel A. Lalu pada line ke-8, menginputkan nilai X pada persamaan linear yang pertama ke dalam variabel B. Lalu pada line ke-9, menginputkan nilai Z pada persamaan linear yang pertama ke dalam variabel C. Lalu pada line ke-10, mengeluarkan output nilai. Lalu pada line ke-11 sampai dengan line ke-13, menginputkan nilai X, Y, Z pada persamaan linear yang kedua ke dalam variabel PQR. Lalu pada line ke-14, mengeluarkan output nilai. Lalu pada line ke-16, nilai underscore A adalah kumpulan array dari nilai XY pada persamaan linear yang ke-1 dan nilai XY dari persamaan linear kedua. Lalu pada line ke-19, nilai underscore B adalah kumpulan array dari hasil persamaan linear ke-1 dan kedua. Lalu pada line ke-22, Z merupakan nilai dari numpy, linow, solve dengan inputan nilai A dan nilai B. Ini berfungsi untuk memecahkan persamaan matriks linier atau sistem persamaan sistem linier. Lalu pada line ke-24 sampai dengan line 28, mengeluarkan output untuk hasil dari X dan nilai Y. Itu tampilan outputnya sebagai berikut. Didapatkan hasilnya X sama dengan 3 dan Y sama dengan 7. Lalu program untuk soal nomor ke-1 bagian B dengan menggunakan metode eliminasi. Pada line ke-1, mengimport sistem dari modul OS. Lalu pada line kedua, mengimport numpy sebagai np. Lalu pada line keempat, sistem close digunakan untuk meng-clear screen terminal atau output agar terminal terlihat lebih rapi. Lalu pada line kelima, mengeluarkan output judul program metode eliminasi. Lalu pada line ketujuh, menginputkan nilai X pada persamaan linear yang pertama ke dalam variabel A. Lalu pada line ke-8, menginputkan nilai X pada persamaan linear yang pertama ke dalam variabel B. Lalu pada line ke-9, menginputkan nilai Z pada persamaan linear yang pertama ke dalam variabel C. Lalu pada line ke-10, mengeluarkan output nilai. Lalu pada line ke-11 sampai dengan line ke-13, menginputkan nilai X, Y, Z pada persamaan linear yang kedua ke dalam variabel PQR. Lalu pada line ke-14, mengeluarkan output nilai. Lalu pada line ke-16, nilai underscore A adalah kumpulan array dari nilai XY pada persamaan linear yang ke-1 dan nilai XY dari persamaan linear kedua. Lalu pada line ke-19, nilai underscore B adalah kumpulan array dari hasil persamaan linear ke-1 dan kedua. Lalu pada line ke-22, Z merupakan nilai dari numpy, linow, solve dengan inputan nilai A dan nilai B. Ini berfungsi untuk memecahkan persamaan matriks linier atau sistem persamaan sistem linier. Lalu pada line ke-24 sampai dengan line 28, mengeluarkan output untuk hasil dari X dan nilai Y. Itu tampilan outputnya sebagai berikut. Didapatkan hasilnya X sama dengan 3 dan Y sama dengan 7. Lalu program untuk soal nomor 1 bagian C. Pada line ke-1, mengimport fungsi sistem dari modul OS. Lalu pada line kedua, mengimport numpy sebagai np.
Lalu pada line keempat, sistem close berfungsi untuk meng-clear screen terminal output agar output terlihat lebih rapi. Lalu line kelima mengeluarkan output sebagai judul program metode primer. Lalu pada line ketujuh, terdapat variabel A yang merupakan kumpulan array dari 3, 5, 5, 2, yang merupakan nilai X dan Y dari persamaan linear ke-1 dan ke-2. Lalu pada line ke-10, nilai B sama dengan kumpulan dari array hasil dari persamaan linear ke-1 dan juga ke-2. Lalu pada line ke-13 ada nilai dari determinan A, yang mana p.linal.get A berfungsi untuk menghitung determinan dari nilai matriks A. Lalu pada line kelima, N merupakan panjang dari nilai matriks A. Lalu pada line ke-16, X merupakan np.zeros, yang mana array dari nilai N sampai dengan 1 akan menghasilkan nilai 0. Lalu pada line ke-18, melakukan perulangan for I in range 0 sampai dengan N. Lalu pada line ke-19, melakukan perulangan for J in range 0 sampai dengan N. Lalu pada line ke-20, nilai dari array pada indeks J, indeks I sama dengan nilai dari B dan indeks 0. Lalu pada line 21, mengeluarkan output matriks A ke 1 pada ulangan pertama, lalu akan mengeluarkan output matriks A yang sudah diubah tadi. Program akan melakukan perulangan 2 kali karena panjang dari matriks A adalah 2. Lalu pada line ke-24, determinan AI sama dengan np.linen.get determinan A. Lalu pada line ke-25, X pada indeks ke I dan indeks ke 0 sama dengan determinan AI dibagi determinan A. Lalu line ke-27, A sama dengan numpy.array dengan isi 3, 5, 5, 2. Lalu pada line ke-30, mengeluarkan output. Jadi solusi dari sistem persamaan adalah menampilkan output dari variabel X itu tadi. Untuk tampilan outputnya sebagai berikut. Maka ditemukan solusi dari persamaannya adalah 3 dan 7. Kalau pada nomor 2, menggunakan rumus interpolasi kuadratik, cari nilai Y untuk titik X sama dengan 3.2 yang berada di antara titik 1 dan titik 1,50, lalu titik 2 dan titik 2,1, lalu titik yang ketiga yaitu titik 5 dan titik 4,2, lalu gambar grafiknya. Yang pertama, mengimpor sistem dari modul OS, lalu yang kedua, mengimpor numpy sebagai numpy. Lalu yang keempat, sistem close berfungsi untuk meng-clear terminal output agar terminal terlihat lebih rapi. Lalu line kelima, mengeluarkan output dengan judul program metode interpolation. Lalu line ketujuh, mengeluarkan output. Lalu line ketujuh mengeluarkan output strip sebanyak 60 kali. Lalu line ke-8 terdapat variabel X dengan isi titik pertama yaitu 1, 2, dan 5. Lalu line ke-9 terdapat variabel Y yang dengan isi titik kedua pada masing-masing titik yaitu 1,50, 2,1, 4,2. Lalu pada line ke-11 merupakan titik X pada variabel X yang dicari. Lalu pada line ke-12 terdapat variabel cari Y di mana np.inter merupakan proses di mana program mengembalikan interpolan linear sepotong-sepotong satu dimensi ke fungsi dengan titik data yang diberikan dengan inputan variabel cari X, variabel X, lalu variabel Y. Lalu pada line 14, terdapat perulangan for I in range dari 0 sampai dengan 3 untuk menampilkan output dari titik ditambah output dari masing-masing titik pada soal tadi. Lalu pada line 18 mengeluarkan output titik baru X sama dengan nilai dari variabel cari X. Lalu line ke-19 mengeluarkan output dan nilai Y untuk titik X sama dengan 3.0 adalah nilai dari variabel cari Y. Untuk tampilan outputnya sebagai berikut. Lalu untuk program soal nomor 3, yaitu metode Gauss-Jordan, pada line ke-7 terdapat variabel N dengan nilai 4. Lalu pada line ke-8 terdapat variabel A dengan array yang isinya terdapat 6, 12, minus 3, 6, minus 21, 12, 6, 9, minus 3, 51, 18, minus 9, 12, 12, 57, minus 6, 3, minus 6, minus 3, dan minus 7. Lalu pada line ke-13, mengeluarkan output tampilan awal matriks. Lalu pada line ke-14, mengeluarkan output isi dari array A di atas tadi. Lalu pada line ke-16 sampai dengan 17 terdapat fungsi tampilan matriks. Lalu pada line 20 sampai dengan line 41 terdapat fungsi pada operasi dasar untuk
melakukan proses metode Gauss-Jordan. Lalu, pada line ke-45 sampai dengan line 57, terdapat fungsi menampilkan hasil X dari matriks. Lalu, pada line ke-62 sampai dengan line 75, terdapat fungsi untuk memeriksa apakah solusi tak terbatas ada atau tidak ada solusi. Lalu, pada line ke-78, terdapat variabel flag, yang mana nilainya merupakan hasil dari inputan pada fungsi operasi dasar dengan inputan A dan N. Lalu pada line ke-80, jika flag sama dengan 1, maka nilai dari variabel flag sama dengan hasil dari inputan pada fungsi operasi dasar dengan inputan A, N, dan flag. Lalu pada line ke-83 menampilkan output tampilan akhir matriks setelah diterapkan metode Gauss-Jordan. Lalu pada line ke-84 memanggil fungsi menampilkan matriks setelah diterapkan metode Gauss-Jordan pada matriks. Lalu pada line ke-86 memanggil fungsi tampilkan hasil X dengan inputan A, N, dan flag untuk menampilkan hasil X matriks. Lalu program pada soal nomor 4 bagian A, yaitu program dengan metode biseksi. Lalu pada line ke-10 sampai dengan line ke-12 terdapat fungsi fx dengan inputan x untuk memasukkan nilai x ke dalam persamaan nonlinear pada soal. Untuk memasukkan nilai x ke dalam persamaan fx. Pada line ke-14 sampai dengan line ke-45 terdapat fungsi dari metode biseksi dengan inputan A, B, dan toleransi. Lalu pada line ke-47 memanggil fungsi biseksi dengan inputan 2, 3, dan 0,00001. Pada line ke-12 sampai dengan line 41 terdapat fungsi pada metode regularasi dengan inputan A, B, toleransi, dan N sebagai iterasi. Lalu pada line ke-16 sampai line ke-18 merupakan output untuk header. Pada line ke-16 sampai 18 merupakan output untuk header pada metode regular falsi. Lalu pada line ke-22 sampai dengan line 41 merupakan perulangan. Jika I kurang dari sama dengan N, maka masuk ke dalam perulangan, di mana pada line ke-23 variabel X sama dengan A dikali nilai dari FB dikurang B dikali nilai dari FA dibagi nilai dari FB dikurang nilai dari FA. Maka lalu variabel fx sama dengan nilai dari fungsi f dengan inputan x. Lalu nilai dari variabel i bertambah 1 pada setiap perulangan. Lalu terdapat percabangan di mana jika fx sama dengan 0 atau nilai ABS dari fx kurang dari toleransi, maka akan mengeluarkan output nilai x didapatkan pada saat iterasi ke i dikurang 1 dengan nilai x sama dengan x. Jika tidak, maka iterasi akan terus berjalan sampai keadaan memenuhi kondisi di atas dengan output I sebagai iterasi, A sebagai X ke 0, B sebagai X ke 1, dan X sebagai X ke 2. Lalu Fx sebagai nilai dari Fx. Lalu terdapat percabangan jika FA dikali Fx lebih besar dari 0, maka nilai A berganti menjadi nilai X. Lainnya, maka nilai B diganti dengan nilai X. Lalu pada line ke-43 memanggil fungsi regular falsi dengan inputan 2, 3, 0,00001, dan 10. Untuk tampilan outputnya sebagai berikut. Nilai X didapatkan pada iterasi keempat dengan nilai X sama dengan 2,7320490. Sekian penjelasan program pada kuis kedua mata kuliah metode numerik dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun pengucapan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.